tidur nyaman, tidur gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil ihsan illa yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah, yang merindukan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa syukur tidak pernah berhenti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahman dan rahimnya kita dapat melaksanakan kembali kajian Islam sebagai kajian rutin mingguan Majelis Taklim, walau dengan komunikasi jarak jauh. Salawat dan salam tak pernah bosan kita kirimkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tema kajian kita adalah orang yang mendapatkan hidayah. Siapa orang yang mendapatkan hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 tersebut, jika kita baca dan kita pahami, di akhir ayatnya dijelaskan tentang kriteria orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa dinyatakan demikian? Ayyakunu minal muhtadin. Allah menjanjikan bahwa mereka itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Siapa itu? Yang pertama, innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, dalam ayat disebutkan man amana billah. Setelah memakmurkan masjid, yang kedua, orang yang beriman kepada Allah, insya Allah juga akan mendapatkan hidayah dari Allah. Lanjut, di dalam ayat dijelaskan wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Jadi setelah memakmurkan masjid, beriman kepada Allah. Yang ketiga, orang yang beriman kepada hari akhir, insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah. Yang keempat, di dalam ayat disebutkan wa aqamas shalah, dirikanlah salat. Jadi orang yang mendirikan salat insya Allah juga akan mendapatkan hidayah dari Allah.
Lanjut dalam ayat dijelaskan wa ataz zakah, insyaallah yang menunaikan zakat akan mendapat hidayah dari Allah. Yang terakhir, yang keenam dijelaskan walam yakhsha illallah, orang yang tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, insya Allah ulaika ayyakunu minal muhtadin, termasuk orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa hal yang dapat kita pahami dari kriteria orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama, man amana billah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan yang lain. Hal ini sesuai janji kita. Di dalam sholat kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, semua kita lakukan hanya karena lillahi rabbil alamin. Jadi benar-benar bahwa akidah kita itu tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Benar-benar kita beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua yang kita perhatikan di dalam ayat tentang kriteria orang yang mendapatkan hidayah adalah ketika kita mendirikan sholat, berarti kita mendirikan tiang yang kuat. Apa artinya? Tiang yang kuat yaitu tiang agama yang merupakan tiang dari ibadah-ibadah yang lain. Hal ini kita dapat contohkan. Seandainya kita mendirikan bangunan, kalau tidak ada tiang yang kokoh, maka bangunan itu tidak akan sempurna berdiri sebagaimana yang kita inginkan. Sama halnya, jika kita tidak mendirikan sholat, ibadah-ibadah kita yang lainnya, insya Allah juga tidak akan sempurna berdirinya kalau tiang yang menjadi ibadah lain tidak kita dirikan sebagaimana mestinya. Apa artinya? Selanjutnya kita bisa melihat jika kita mendirikan sholat, mesti sholat yang kita dirikan itu tepat waktu dan kita tidak pernah melalaikannya. Kenapa hal itu kita sampaikan? Wa aqamas shalah, dirikanlah sholat. Mendirikan sholat berarti kita membuat janji kepada Allah. Kita berjanji kepada manusia aja, apabila kita ingkar, kita tidak nyaman. Apalagi kalau kita melanggar janji kita dengan Allah. Kita sudah sebutkan tadi bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu tiang agama. Maka kalau kita sudah menyatakan itu, as-sholat ala waqtiha, sholatlah pada tepat waktunya. Jangan kita lalai. Kenapa? Karena memang sudah dijelaskan inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah atas orang mukmin mesti tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, apa yang perlu kita perhatikan? Setelah kita mendirikan sholat, kita dianjurkan menunaikan zakat. Yang kita tunaikan bukanlah sekedar zakat fitrah yang setiap tahun kita keluarkan. Namun kita juga harus selalu ingat akan zakat harta 2,5%. Harta kita mesti wajib kita zakatkan. 2,5% dari harta minimal 85 gram emas wajib kita zakat. 85 gram emas itu kira-kira berapa ya? Sekarang kira-kira 45 sampai 50 juta lebih kurang. Nah, jamaah, kalau kita punya simpanan 45 juta, kita sudah mesti menzakatkan harta kita itu setiap tahunnya 2,5%. Selanjutnya, kita ada yang kita perhatikan adalah kita
hanya boleh takut kepada Allah. Kita tidak boleh sedikit pun takut kepada selain Allah. Kenapa demikian? Kita itu suka sedih kalau mengingat-ingat masa lalu. Kalau masa lalu kita sedih, kita lihat masa depan kita takut. Takut kita akan melihat masa depan. Mungkin saya tidak akan menjadi apa. Mungkin nanti kita tidak akan memperoleh apa. Nah ini takut akan masa depan. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana cara menghilangkan rasa takut? Rasulullah mengajarkan bahwa untuk menghilangkan rasa takut itu salah satunya adalah banyak-banyak beribadah di rumah Allah. Kenapa demikian? Allah akan berikan ganjaran kepada kita apabila kita beribadah di rumah Allah. Ya, pertama adalah apabila kita takut, kita akan diberi rasa aman. Yang kedua, apabila kita lapar, akan diberi kita makan. Walau khaufun alaihim wala yahzanun. Jadi jelas bahwa jangan pernah takut, jangan pernah sedih, karena Allah nanti akan berikan ganjaran. Falyabudu rabbal hadzal bait. Maka beribadahlah, kata Allah, di rumahku. Insyaallah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kamu lapar, akan diberi Allah makan. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan aman, diberikan rasa aman ketika kita takut. Nah, inilah 6 hal yang mesti kita perhatikan ketika kita akan menginginkan atau memperoleh hidayah dari Allah. Jadi 6 orang yang mendapatkan hidayah, baik itu yang memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang takut hanya kepada Allah. Insya Allah dijamin dalam surat At-Taubah ayat 18 akan mendapatkan hidayah dari Allah. Jamaah yang berbahagia, itulah kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.